Halo, Ku. Selamat pagi. Ternyata ada Kak Vanessa. Ya. Lihat. Bentar deh. Ada dong Kak Vanessa. Bentar. Berapa? Nah, ini jam 10. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Minggu Pelayanan Anak. Sekarang kita mau mulai ibadah kita. Adik-adik siapkan hati. Kita mau nyanyi 2 lagu sekaligus ya adik-adik. Kita mau nyanyi Selamat Pagi Tuhan dan Hatiku Penuh Nyanyian. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri ya. Adik-adik sebelum kita mulai ibadah, kita mau bersatu dalam doa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa untuk hari ini Kau sudah kumpulkan kami di sini. Sekarang kami ingin ibadah Bapa. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi Firman Tuhan ada di hatiku. Ya, adik-adik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau berdoa. Tolong semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang Tuhan berikan kepada kami. Di hari ini Bapa, kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu, tapi sebelumnya curahkan Roh Kudus ke atas kami. Meskipun adik-adik berat rumah, tapi berkat Tuhan akan selalu hadir bagi adik-adik melalui firman yang kami akan baca. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik,
pembacaan kita hari ini terambil dari 1 Tawarik. 1 Tawarik pasalnya ke-16 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Nah, adik-adik, aku mau baca dulu ya. Adik-adik dengarkan. Syukurlah Tuhan, panggilah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Ya, sampai semikian jauh firman Tuhan. Nah, adik-adik mau dengar Engku cerita nggak? Ya, Santal, Era, Glenn, Kevin, Angel, coba duduk yang rapi. Deda, ya, Engku mau cerita. Mau dengar ya ceritanya. Nah, siapa yang pernah dengar tentang Raja Daud? Pernah dengar ceritanya? Raja Daud ini adalah seorang raja yang takut akan Tuhan. Seorang raja yang mengasihi Tuhan. Dia selalu menjaga hubungannya baik dengan Tuhan. Seperti adik-adik di rumah selalu menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Dengan cara berdoa, dengan cara membaca firman Tuhan, dengan cara saat ini mau datang, mau masuk di dalam persekutuan PA. Ini cara berhubungan yang baik dengan Tuhan. Raja Daud juga melakukan itu. Nah, pada saat itu Raja Daud ingin membawa tabut perjanjian. Siapa pernah dengar tabut perjanjian, adik-adik? Tabut perjanjian. Nah, seperti ini adik-adik gambarnya. Nah, ini Engku susah juga nih. Nah, ya, tabut perjanjian seperti kelihatan nggak? Oh, sorry. Nah, tabut perjanjian seperti ini adik-adik. Nah, ini ada malaikatnya. Ada 1, ada 2. Ini ada petinya. Ini ada orang yang memikul. Nah, adik-adik, tabut perjanjian ini adalah tabut yang benar-benar sangat diperlukan oleh umat Israel. Karena tabut perjanjian ini kalau ada di tabut di Israel, bangsa Israel ini kuat adik-adik. Wah, luar biasa. Pada saat itu tabut perjanjian sedang berada di luar Israel. Sedang berada di luar Yerusalem. Sehingga harus dibawa masuk ke Yerusalem. Nah, Raja Daud mempersiapkan untuk membawa tabut perjanjian itu ke dalam Yerusalem. Nah, apa yang dipersiapkan Daud? Pertama, orang yang memikulnya harus orang-orang yang khusus. Kedua, pakaian-pakaiannya dibikin yang indah. Terus ketika dia masuk, harus ada yang menyanyi, harus ada yang memuji. Ada yang pakai gambus, ada yang pakai gerembana, ada yang memakai suling. Nah, itu dilakukan oleh Raja Daud supaya ketika tabut perjanjian itu masuk ke Yerusalem, wah, bangsa atau umat Israel ini mereka bersuka cita.
Nah, adik-adik, jadi ketika ingin dimasukkan ke dalam Yerusalem atau diangkat ke Yerusalem, bangsa Israel bersukacita. Karena tabut perjanjian itu adalah lambang kehadiran Allah. Jadi kalau ada tabut perjanjian, Allah hadir, adik-adik. Ya, nah, siapa tahu? Siapa yang tahu? Tanggal 25 Desember besok, kita ingin merayakan hari apa? Ayo, siapa yang tahu? Natal. Deda tahu nggak tanggal 25 besok kita mau merayakan hari apa? Kelahiran Tuhan Yesus. Iya, hari Natal. Santal, Glenn, Bilang. Kevin tahu besok tanggal 25 besok kita merayakan hari apa? Nah, tapi pinter Deda, hari Natal. Itu hari kelahiran Tuhan Yesus. Ya, kita ingin menunggu kelahiran atau kita ingin memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus datang, maka ada luar biasa yang terjadi, adik-adik. Ya, Tuhan Yesus lebih besar dari tabut perjanjian. Di rumah mungkin Esra, mungkin Santa, mungkin Deda telah mempersiapkan hari Natal. Ada yang beli sepatu baru, ada yang beli baju baru, ada yang mempersiapkan dengan kue-kue. Boleh semua adik-adik. Tetapi ada yang lebih penting. Sama seperti tabut perjanjian tadi, ketika dia mau datang akan membuat bangsa Israel kuat. Begitupun Tuhan Yesus. Ketika ia datang akan membuat semua yang percaya kepada Tuhan Yesus kuat. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus? Coba tunjuk jarinya, engkau mau lihat. Coba engkau mau lihat. Siapa yang percaya? Oh, Deda. Santal, Glenn. Percaya Tuhan Yesus? Nah, Angel, Kevin. Nah, ya. Begitupun ketika Tuhan Yesus datang, dia membuat kita menjadi kuat. Dia membuat kita menjadi luar biasa. Ketika Tuhan Yesus, dia menjadi manusia luar biasa. Allah di surga. Ya. Dia menjadi manusia, dia turun, dia jadi manusia seperti kita semua. Hebat ya Tuhan Yesus kita ya. Nah, tidak bisa orang melakukan seperti itu. Kalau Tuhan Yesus hadir, berarti kita berharap atau kita memohon kepada Tuhan Yesus. Memohon artinya kita meminta. Kalau di rumah ada yang sedih, ada yang sakit, kita minta, memohon. Tuhan Yesus beri aku kesembuhan. Tuhan Yesus beri aku penghiburan. Tidak ada lagi kesedihan. Tidak ada lagi kesakitan. Kalau Tuhan Yesus datang, dia akan apa? Mengasihi kita. Dia mengasihi kita. Dia memberi kita. Mengasihi artinya kalau Tuhan Yesus mengasihi kita, maka kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Ya Jojo, kita mengasihi Tuhan, ya Tuhan Yesus. Bagaimana mengasihi Tuhan Yesus? Harus berdoa. Harus baca firman Tuhan. Harus datang ke gereja. Itu kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus datang apa lagi? Kalau Tuhan Yesus datang lagi, kita bagaimana? Bukan saja kita mengasihi Tuhan Yesus, tapi kita juga apa? Bersuka cita karena kenapa? Tuhan Yesus mau datang untuk saya. Tuhan Yesus mau melihat saya. Tuhan Yesus mau mendengar doa saya. Aduh, luar biasa ya. Apalagi kalau Tuhan Yesus datang. Kalau Tuhan Yesus datang,
kita apa? Damai, tenang, ya. Jadi ada 4 tadi. Kalau Tuhan Yesus datang, kita selalu berharap meminta. Kalau Tuhan Yesus datang, kita harus apa lagi? Mengasihi. Kalau Tuhan Yesus datang, kita harus apa lagi tadi? Apa? Siapa tahu? Kita harus bersuka cita. Kalau Tuhan Yesus datang, kita harus apa lagi tadi? Damai. Boleh. Kalau Tuhan Yesus datang, kita tidak boleh marah, tidak boleh membenci, kita tidak boleh bermusuhan, ya. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus datang, Dia memberi kita hal yang luar biasa. Dia membuat hati Deda senang karena Dia mengasihi. Dia membuat Cika dan Jojo diperhatikan. Dia membuat Santal, Errol, Glenn, Kevin itu suka cita senang, ya. Nah, untuk itu adik-adik kita harus tetap sama dengan Tuhan Yesus. Bagaimana? Dengan bagaimana? Tadi berdoa, membaca firman Tuhan, ya, tetap berhubungan dengan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus datang, kita harus jangan sedih, jangan takut. Kita harus apa? Bersuka cita. Ya, adik-adik, ingat ya, minggu depan, sebelumnya tanggal 25, kita akan di Natal. Untuk itu, adik-adik persiapkan hati. Ada yang persiapkan baju baru? Boleh. Ada yang persiapkan sepatu baru? Boleh. Ada yang persiapkan makanan? Boleh. Tapi terlebih harus apa? Harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus berkati adik-adik. Nah, setelah kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah membaca, kami sudah merenungkan firman-Mu. Kami percaya meskipun kami masih kecil, tapi Roh Kudus akan merubah kehidupan kami. Roh Kudus selalu mengingatkan kami. Karena kami yakin dan kami percaya Roh Kudus itu selalu hidup dan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di masa pandemi ini kami ingin berharap kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus akan selalu memberi dan memelihara kami dari segala penyakit. Kesembuhan akan menjadi bagian dari kehidupan kami anak-anak. Di dalam masa pandemi ini, kami selalu menjaga hubungan dengan Tuhan. Karena dengan menjaga hubungan dengan Tuhan, kami selalu mengasihi Tuhan Yesus. Di masa pandemi ini, kami mau bersuka cita karena bersama dengan Tuhan Yesus akan memberi hal-hal yang luar biasa. Di masa pandemi ini, Tuhan Yesus membawa kami damai. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan untuk kehadiran Tuhan Yesus bagi anak-anak di rumah. Bersama saat ini dalam doa ini kami juga ingin mendoakan orang tua dari adik-adik, berkatilah mereka, pelihara mereka, beri kesehatan, kekuatan, supaya dengan kesehatan, kekuatan, dan berkat yang Tuhan berikan, dapat menjaga adik-adik ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan teman-teman kami yang pada saat ini mungkin tidak hadir, dan mungkin juga ada yang sakit, atau mereka mempunyai rencana suatu hari ini berhalangan, kami serahkan mereka di dalam doa kami. Inilah Tuhan Yesus doa kami. Amin. Adik-adik, kita udah mendengar firman Tuhan. Sekarang kita mau menyanyikan lagu Anak yang Dijanji. Mari menyembah
Oke adik-adik, sekarang kita mau beri persembahan. Jangan lupa adik-adik siapin duitnya, kasih ke mama papanya, nanti biar mama papanya yang bawa ke gereja adik-adik. Sekarang kita mau nyanyi Ku Beri Persembahan. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa persembahan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh mengumpulkan persembahan kami. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan ini, agar persembahan yang kami kumpulkan boleh berguna bagi kegiatan di gereja kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, sekarang kita udah masuk di penghujung acara. Kita mau menyanyi Ku Masuki Gerbangnya sebelum kita pulang. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh berada di akhir ibadah kami ya Tuhan Yesus. Sekarang kami ingin berpisah, berkati adik-adik kami yang di rumah ya Tuhan Yesus. Berikan mereka kesehatan agar mereka tetap tidak terkena virus-virus yang ada di luar ya Tuhan Yesus. Berkati juga enci-enci dan kungku yang bertugas. Biarlah Engkau berkati Tuhan Yesus, biarlah kami boleh terus melayani ya Tuhan Yesus. Pertemukan kami di minggu depan ya Tuhan dengan keadaan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Salam berkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Hari Minggu, hari Minggu. Hari Minggu. Hari Minggu. Selamat hari Minggu, dari berkati. Dedam, Chantal, Errol, Glenn, Angel, Kevin. Selamat hari Minggu, Ci. Cika, Jojo. Hai. Mesra. Enci Natanya. Asa, Vanessa. Selamat hari Minggu. Devan. Enci Oce. Selamat hari Minggu, adik-adik. Kita bertemu tanggal 27 Desember ya adik-adik. Kita Natal nanti tanggal 27 Desember ya adik-adik. Ingat ya. Jadi adik-adik, terima kasih. Hari Minggu. Tanggal 27 ya adik-adik. Dadah semuanya. Terima kasih Chantal, Erwin, Angel, Kevin.